Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah ide yang jujur aja, kuat banget dan mungkin sedikit aneh ya. Beda dari yang biasa kita dengar. Ini soal uang, tapi ceritanya berawal dari pengalaman pribadi seseorang yang benar-benar mengubah hidupnya selamanya. Nah, ini dia nih. Ambisinya saya mau jadi bankir investasi karena gajinya gede banget. Kedengeran familiar kan? Siapa sih yang nggak pengen punya banyak uang, mengejar kekayaan, dapetin penghasilan yang luar biasa besar? Ya, itu impian banyak orang. Tapi, disinilah ceritanya jadi nggak biasa. Ternyata, ambisi yang kelihatannya hebat itu justru jadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya ngejar uang banyak malah jadi kesalahan fatal? Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Judulnya aja udah sangkar emas. Di sini kita bakal lihat benturan keras antara impian soal kekayaan dan realitasnya yang ya seringkali pahit. Jadi impiannya tuh kayak apa sih? Ya standar film-film Hollywood lah. Mobil sport keren, apartemen penthouse dengan pemandangan kota. Pokoknya sukses finansial yang nggak bisa dibantah. Baginya, uang itu adalah tiket emas menuju kebahagiaan. Semua masalah selesai kalau punya uang. Gitu pikirnya. Tapi kenyataannya, wah jauh panggang dari api. Pas dia magang di LA, dia bener-bener ngerasain tamparan kerasnya. Pulang sebelum tengah malam itu udah kayak dapet bonus. Ada aturan nggak tertulis di kantornya. Kalau hari Sabtu nggak masuk, ya hari Minggu nggak usah datang sekalian. Gila kan? Ponselnya tuh kayak rantai digital yang ngikat dia terus-terusan. Akhirnya, dia sadar dia ini cuma budak yang dibayar mahal. Perpenjara di dalam sangkar emas. Nah, cerita pribadi ini sebenarnya bukan cuma soal dia aja loh. Ini cerminan dari masalah yang lebih gede, sebuah paradoks di masyarakat modern. Gini deh, kita sekarang punya lebih banyak barang, lebih banyak kemudahan, tapi anehnya kita kok nggak jadi lebih bahagia ya? Coba deh kita lihat datanya. Grafik ini nunjukin kemajuan di Amerika Serikat sejak tahun 50-an. Garis kekayaan rata-rata naik terus, tinggi banget. Kita makin kaya, rumah makin besar, mobil makin canggih. Tapi lihat garis yang satunya, tingkat kebahagiaan lurus saja, datar, nggak ada kemajuan sama sekali. Aneh kan? Dan yang lebih parah lagi, bukan cuma nggak lebih bahagia, kita malah jadi jauh lebih stres. Coba lihat angka ini, 55%. Sebanyak itu orang Amerika ngerasa sangat stres menurut survei Gallup tahun 2019. Bandingin sama rata-rata global yang cuma 35%. Jadi intinya makin kaya tapi juga makin cemas. Jadi kenapa bisa gitu? Apa penyebabnya? Nah, salah satu jawaban utamanya ada di perubahan cara kita bekerja. Coba bandingin deh. Dulu kerjaan itu kebanyakan fisik. Orang kerja di pabrik, jam 5 sore pulang, ya udah, kerjaan ditinggal di pabrik. Selesai. Sekarang, kita kerja pakai otak. Dan otak kita ini nggak pernah bisa bener-bener off. Ditambah lagi ada smartphone. Jadinya kerjaan itu nempel di kepala kita 24/7. Kita nggak pernah bener-bener bisa keluar dari pabrik mental kita sendiri. Nah, dari semua pengalaman pahit dan paradoks yang bikin pusing inilah, muncul sebuah pencerahan, sebuah aha moment. Akhirnya, ada pemahaman baru tentang apa sih sebenarnya tujuan uang itu, apa hal paling-paling berharga yang bisa kita beli pakai uang. Dan ini dia intinya. Inilah dividen tertinggi. Manfaat terbesar yang bisa dikasih uang itu ternyata bukan mobil sport, bukan gadget canggih, bukan. Manfaat terbesarnya adalah kemampuan untuk mendapatkan kendali penuh atas waktu Anda. Ya, waktu Anda sendiri. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada penelitiannya. Seorang psikolog, Angus Campbell, nemuin sesuatu yang menarik banget. Dia bilang, punya rasa kendali yang kuat atas hidup kita, jadi kita bisa ngelakuin apa yang kita mau, kapan kita mau, itu ternyata jauh lebih bisa diandelin buat bikin kita bahagia dibandingkan sama, ya gaji kita segede apa, rumah kita setinggi apa, atau setinggi apa jabatan kita. Kabar baiknya, kita nggak perlu jadi miliarder buat ngerasain ini. Kebebasan itu bukan kayak tombol on-off, yang punya atau nggak punya sama sekali. Bukan, ini tuh sebuah spektrum. Ada level-levelnya. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya kita bisa mulai membeli kembali kebebasan kita, satu persatu, langkah demi langkah. Nah, ini dia 5 tingkat kebebasan finansialnya. Kita mulai dari yang paling dasar. Kebebasan stres harian. Punya tabungan cukup buat benerin mobil yang tiba-tiba rusak tanpa harus panik. Naik level, ada kebebasan dari atasan buruk. Ini pas kita punya dana darurat 3-6 bulan, jadi kita punya pilihan buat resign dari kerjaan yang toksik.
Terus ada kebebasan mengambil peluang. Punya tabungan buat ngambil kerjaan yang gajinya lebih kecil tapi kita suka, atau buat belajar skill baru. Level selanjutnya, kebebasan waktu. Nah, di sini kita udah bisa mulai kerja lebih sedikit. Mungkin cuma 4 hari seminggu. Dan puncaknya, kebebasan penuh. Di mana kerja itu jadi pilihan, bukan lagi keharusan. Ingat, setiap rupiah yang kita tabung itu kayak kita lagi beli sepotong kecil kebebasan buat masa depan. Oke, sekarang kita bakal pakai contoh yang super konkret. Contoh ini mungkin bakal bikin kita semua mikir ulang soal cara kita belanja. Misalnya ada mobil seharga $50.000. Pertanyaannya simpel. Sepadan nggak sih? Tapi, coba kita gali lebih dalam lagi. Apa sih harga sebenarnya yang kita bayar buat mobil itu? Ini dia perbandingannya. Di satu sisi, ada mobil seharga $50.000. Di sisi lain, apa yang bisa kita dapat dengan uang segitu? Kalau uang itu kita investasikan dan dibiarin tumbuh dengan asumsi biaya hidup rata-rata, nilainya itu bisa setara dengan, siap, 8 tahun kebebasan penuh. 8 tahun di mana kita nggak perlu kerja sama sekali. Itulah pertukarannya. Mobil mewah atau 8 tahun hidup Anda? Itulah label harga yang sebenarnya, bukan angka dolarnya. Harga aslinya adalah 8 tahun kebebasan yang kita tukar dengan sepotong logam. Itulah biaya yang sering banget nggak kita sadari pas kita beli sesuatu yang mahal. Terus gimana dong caranya biar kita bisa punya mesin kebebasan sendiri? Gimana caranya membangun hidup yang otonom? Semuanya balik lagi ke satu hal, perubahan fundamental di pola pikir kita. Coba deh perhatiin bedanya dua pertanyaan ini. Kebanyakan orang nanya, gimana caranya dapat duit lebih banyak? Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih powerful. Gimana caranya supaya saya butuh duit lebih sedikit? Mengendalikan pengeluaran itu seringkali punya dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar mati-matian naikin pendapatan. Karena pada akhirnya, tingkat tabungan Anda itulah variabel paling kuat yang bisa Anda kendalikan. Bukan market return, bukan seberapa gede gaji Anda, tapi seberapa besar gap yang bisa Anda ciptakan antara ego dan pengeluaran Anda. Itulah mesin kebebasan Anda yang sesungguhnya. Jadi, mari kita tutup dengan definisi baru tentang kekayaan. Kekayaan sejati itu bukan soal bangun di pagi hari dan lihat mobil mewah di garasi. Bukan. Kekayaan sejati itu adalah bangun di pagi hari dan bisa bilang, hari ini gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Itulah kebebasan. Dan kebebasan itulah dividen tertinggi yang gak ada harganya.